Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-16 berdasarkan Injil Matius bab 13 ayat 24-33. Allah yang penyabar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari Abraham mengundang seorang pria tua untuk makan di kemahnya. Ketika mereka selesai makan, orang tua itu berterima kasih kepada tuan rumah itu atas keramah tamahannya dan atas hidangan yang telah dinikmati. Abraham mengingatkan orang itu, apapun yang telah saya berikan kepadamu, semuanya itu adalah milik Allah Sang Pencipta. Kepadanya lah engkau hendaknya berterima kasih. Bagaimana mungkin saya berterima kasih kepada Allahmu, sementara saya sendiri mempunyai Allah? Sambil mengeluarkan bungkusannya, Abraham menahan napas sambil ingin tahu apa yang ada dalam bungkusan itu. Orang itu mengeluarkan sebuah patung terbuat dari kayu dan menempatkannya di atas lantai sambil berkata, "Ini adalah Allah yang kepadanya saya sembah dan saya ucap syukur karena Dia adalah Allah yang memelihara saya." Mendengar jawaban itu, Abraham menjadi sangat marah. Dia mengangkat patung itu dan melemparnya ke lantai sambil mengusir orang itu keluar rumah. Setelah itu Abraham tiba-tiba mendengar satu suara yang berkata, "Abraham, Abraham, selama 80 tahun aku tetap melindungi dan memelihara orang itu dengan patung berhalanya. Bagaimanapun dia tetaplah anakku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Abraham sangat marah dengan orang itu karena dia tidak menyembah Allah Abraham, tetapi malah menyembah dewa yang terbuat dari kayu. Di pihak lain, Allah tetap mengasihi dan merawat orang itu, sekalipun dia menyembah berhala semata-mata karena orang itu adalah ciptaannya sendiri. Ternyata Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih karunia. Saudara-saudari terkasih, Allah yang panjang sabar dan penuh kasih karunia itu ditunjukkan juga dalam Injil hari ini, ketika Yesus menceritakan kepada kita sebuah perumpamaan tentang alang-alang yang tumbuh bersama gandum atau tumbuh di antara gandum. Bagi kebanyakan para petani kita, sistem pertanian yang membiarkan rumput bertumbuh bersamaan dengan tanaman adalah tidak biasa, karena hal itu akan mengganggu pertumbuhan padi atau jagung dan tentu saja mengurangi hasil panen. Para petani kita biasanya akan selalu berusaha membersihkan rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman, sehingga dia bisa memberikan hasil yang banyak. Tetapi dengan mengemukakan perumpamaan yang demikian, Yesus mau menunjukkan bahwa standar-standar yang dipakai manusia seringkali tidak cocok dengan standar-standar yang ada pada Allah. Cara kerja petani dalam perumpamaan itu mencerminkan perlakuan Allah terhadap orang-orang berdosa atau orang-orang yang tidak menerima pewartaannya. Ketika Yesus ditantang untuk mengusir orang-orang seperti itu, dia berkeberatan. Waktu untuk memisahkan yang baik dan yang jahat belum tiba. Karena itu, biarkanlah mereka itu hidup bersama-sama. Akan tiba waktunya di mana orang-orang baik akan dipisahkan dari orang-orang jahat. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai musim panen tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Matius
bab 13 ayat 30. Saudara-saudari terkasih, dengan perumpamaan tersebut di atas, kita bisa memahami mengapa di dunia ini pada umumnya dan di dalam gereja khususnya hidup bermacam-macam orang. Ada orang yang baik, ada pula orang yang tidak baik. Menurut Yesus, kedua jenis orang itu dibiarkan hidup bersama-sama. Tetapi di dalam pengadilan terakhir, semua akan dipisahkan. Orang-orang yang baik akan dipisahkan dari orang-orang yang tidak baik. Domba dipisahkan dari kambing dalam pengadilan terakhir. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Orang-orang yang baik akan masuk ke dalam kerajaan terang atau di dalam kerajaan surga. Sedangkan orang-orang jahat akan masuk ke dalam kerajaan kegelapan. Karena itu, kita tidak perlu cemburu atau iri hati apabila melihat orang-orang yang tidak peduli dengan kehidupan beragama, tetapi berhasil dalam hidup, karena pada akhirnya tetap ada penghakiman untuk orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Kita diharapkan untuk tetap bertekun dalam berbuat baik, walaupun barangkali kita kurang berhasil dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.